وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sid di bawah pengawasan Nabi Adam terus-menerus membentuk masyarakatnya dengan menerapkan aturan-aturan yang mengacu kepada ajaran Nabi Adam alaihissalam yang merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang menjadi soal yang terjadi di masyarakatnya yang harus dipecahkan dengan prinsip keadilan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana membagi hasil ternak yang dikerjakan secara bersama oleh beberapa keluarga. Begitu juga hal-hal lainnya. Dengan aturan yang bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tak ada soal yang diputuskan tanpa rasa keadilan. Semua anggota masyarakatnya bisa menerima dengan ikhlas. Sid telah berhasil mendidik kaumnya menjadi kaum yang memiliki aturan dan mentaatinya. Tak ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Namun, yang menjadi masalah adalah gangguan-gangguan. Suara hiruk-pikuk teriakan manusia, suara bunyi-bunyian, suara tepuk tangan yang terdengar dari lembah, membuat beberapa pria kaum Sid dengan mengendap-endap mencoba mendatangi lembah itu. Mereka yang ketahuan kemudian dinasihati Sid dan diberitahukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kejadian itu terus berulang dan berulang. Tidak mudah memang untuk melawan godaan setan yang terus-menerus tanpa henti menggoda manusia di masa Nabi Adam, sekarang, dan kelak hingga kiamat. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Shad ayat 79 dan 80 memberitahukan kita bahwa iblis diberi kesempatan menggoda manusia hingga hari kiamat. Quran surat Shad ayat 79. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan." Quran surat Shad ayat 80. Qala fa innaka minal munzarin. Artinya, Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Kedua ayat itu menjelaskan bahwa sejak iblis diusir dari surga karena membujuk dan membuat Adam Hawa berbuat zalim, maka sejak itu hingga hari kiamat, iblis akan terus mengganggu Adam dan keturunannya agar berbuat zalim. Godaan yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, Hawa, kaum Kabil, Sid akan dilakukan iblis kepada semua manusia, tak terkecuali kita, hingga kelak hari kiamat. Karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke kaum Sid. Godaan demi godaan terus dilancarkan oleh iblis kepada kaum Sid, namun mampu diatasi karena selain Sid semakin matang memimpin kaumnya, tetapi juga karena peran Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam memanggil Sid dan mengajaknya berbicara tentang kaumnya. Nabi Adam alaihissalam mewanti-wanti Sid agar terus waspada terhadap kaum Kabil yang telah dipengaruhi iblis.
Jika kelak godaan sudah tidak mampu lagi ditahan dan berakibat terpengaruhnya kaum Sith dan ikut berbuat maksiat, maka Sith harus memerangi Kabil dan kaumnya. Menurut perawi, Nabi Adam alaihissalam juga mewasiatkan kepada Sith 5 pesan yang harus diperhatikan, dipatuhi, dan diamalkan Sith, dan juga harus disampaikan kepada kaum dan keturunannya, yaitu: pertama, jangan pernah merasa aman hidup di dunia, karena aku yang pernah hidup di surga dengan tenang pun dikeluarkan daripadanya. Kedua, jangan selalu ikuti kemauan istri kalian, karena sebab mengikuti kemauan istriku dan memakan buah pohon terlarang, aku dihinggapi penyesalan. Ketiga, sebelum bertindak, maka pikirkanlah dengan matang-matang akibat yang ditimbulkan. Andai kata aku berpikir akibat kelakuanku, maka pastinya aku tidak akan ditimpa musibah ini, yaitu dikeluarkan dari surga. Keempat, ketika hati kalian amat cinta pada sesuatu yang negatif, maka jauhilah. Karena ketika aku makan buah pohon terlarang itu, hatiku memaksa untuk memakannya. Aku tidak mengabaikannya, sehingga menyesal setelahnya. Kelima, bermusyawarahlah dalam menentukan suatu perkara, karena aku dulu tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan para malaikat, sehingga aku ditimpa penyesalan. Setelah mengerti dan memahami isi wasiat tersebut, lalu Sith mengumpulkan kaumnya dan menyampaikan wasiat Nabi Adam alaihissalam. Yang belum mengerti diberikan penjelasan sehingga memahami betul wasiat itu. Begitulah kaum Sith selalu mendapat bimbingan Nabi Adam alaihissalam. Kadangkala langsung, tetapi kerap kali melalui Sith. Sith benar-benar telah menjadi pemimpin yang cerdas, berwawasan luas, adil, dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakatnya. Waktu berjalan terus, tak terasa usia Nabi Adam alaihissalam semakin menua. Ibnu Jarir berpendapat Nabi Adam alaihissalam telah hidup di bumi selama 930 tahun menurut hitungan Samsiah atau matahari. Dan itu sama dengan 957 tahun menurut hitungan Komariah atau bulan. Jika ditambahkan dengan tinggalnya Nabi Adam di surga selama 43 tahun, maka usianya telah mencapai 1000 tahun. Begitu juga menurut hadis marfu yang diriwayatkan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, bahwasanya umur Nabi Adam alaihissalam telah ditulis di Lauhul Mahfuz adalah 1000 tahun lamanya. Ketika itulah Nabi Adam memanggil anak-anaknya sebagaimana diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang berasal dari Bani Khazraj. Dia berkata, sesungguhnya ketika diambang kematian, Nabi Adam alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, aku ingin sekali buah-buahan dari surga." Maka pergilah mereka mencari buah-buahan itu untuk Nabi Adam alaihissalam dengan membawa kapak dan golok. Kemudian mereka ditemui para malaikat yang membawa balsam dan kain kapan. Malaikat itu berkata, "Hai anak-anak Adam, hendak kemanakah kalian dan apa yang kalian cari?" Salah seorang di antara mereka menjawab,
bapak kami sedang sakit dan beliau ingin sekali buah-buahan dari surga. Malaikat menjawab, pulanglah kalian. Sesungguhnya bapak kalian telah mendapatkannya. Maka pulanglah anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian malaikat datang. Ketika Ummul Basar melihat mereka, dia berlindung kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Hawa, menjauhlah dariku, sesungguhnya aku ada sebelum dirimu. Karena itu menjauhlah dariku dan dari malaikat Robku. Malaikat pun mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian memandikannya, mengkafaninya, dan mengolesinya dengan wewangian. Setelah itu mereka menggali tanah, membuat liang lahat, dan mengerjakan salat jenazah. Dan setelah itu memasukkannya ke dalam liang lahat dan menguburkannya. Lalu malaikat berkata, wahai anak-anak Adam, demikian inilah aturan untuk kalian ketika di antara kalian meninggal dunia. Riwayat ini merupakan asar sahabat dan sahih. Adapun tentang lokasi Nabi Adam alaihissalam dimakamkan, ulama berbeda pendapat. Namun tidak berbeda pendapat bahwa Ummul Basar meninggal setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia. Demikianlah Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke surga pada hari Jumat, dikeluarkan dari surga pada hari Jumat, dan di hari Jumat meninggal dunia. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan wafatnya Nabi Adam alaihissalam, maka berakhir pula episode 1 Nabi Adam alaihissalam. Kita jumpa lagi dalam episode 2 Nabi Syith alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.